Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai portofolio saham yang kami buat. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ida Ayu Gardinia Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 007. Kemudian ada Niputu Ayu Bintang Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 091. Muhammad Nabil dengan 3 digit NIM terakhir 119. Dia Ayu Agustina dengan 3 digit NIM terakhir 121. Tiara Hanifah Budika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 122. Dan Putu Indah Cahya Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 123. Yang pertama yaitu disclaimer. Rekomendasi yang kami berikan berdasarkan hasil dari analisis yang kami lakukan, di mana interpretasi setiap orang tentu akan berbeda-beda. Sebelum melakukan keputusan membeli ataupun menjual, ada baiknya Anda memperhatikan dan mempertimbangkan setiap detail dari hasil analisis ini, terutama pada bagian rekomendasi saham. Kesalahan interpretasi berpotensi untuk merugikan Anda, dan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kami. Selanjutnya ada kriteria klien. Di sini klien kami bernama Tuan Alex, yang merupakan seorang pekerja kantoran berusia 31 tahun dengan gaji pokok per bulannya sebesar 12 juta rupiah. Saat ini ia memiliki modal sebesar 100 juta rupiah dan ingin menginvestasikan modal tersebut untuk keperluan jangka panjang, yaitu dana pensiun. Tuan Alex cenderung menginginkan return yang tinggi meskipun disertai dengan risiko yang cukup tinggi pula. Oleh karena itu, Tuan Alex termasuk memiliki profil risiko yang tinggi atau risk seeker. Berdasarkan kriteria kalian tadi, kami memutuskan untuk memilih 2 saham, yaitu BBRI dan ICBP. Adapun alasan kami memilih kedua saham tersebut, yang pertama, yaitu dari sektor perbankan, BBRI dan customer goods, itu ICBP, merupakan 2 sektor yang paling besar dalam IHSG. Yang kedua, yaitu harga saham yang terjangkau dilihat dari modal yang dimiliki oleh klien. Yang ketiga, yaitu market kapital yang besar. Yang keempat, ICBP memiliki cakupan kompetitor yang tidak banyak. Kemudian, kebijakan pemerintah juga kurang berpengaruh pada sektor customer goods. Untuk saham BBRI, karena memiliki customer base terbesar, dan BBRI juga telah mengimplementasikan prinsip Environment, Social, and Governance atau biasa dikenal dengan ESG. Yang terakhir yaitu manajemen perusahaan yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Bintang Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa fundamental dari saham BRI. Nah, masuk ke bisnis model BRI sendiri, kegiatan usahanya bergerak di bidang perbankan dengan segmen usaha di Indonesia yang memfokuskan pada UMKM. Sumber income BRI itu memberikan kredit atau interest income. Kasus hukum yang melibatkan BRI tidak ditemukan dalam analisa ini. Karena BRI merupakan BUMN, maka sebagian besar sahamnya dimiliki oleh NKRI yaitu sebesar 56,75% dan dimiliki oleh masyarakat sebesar 43,25%. Slide selanjutnya yaitu revenue. Terlihat dalam slide terdapat revenue growth dari tahun 2014 sampai dengan 2019, namun terjadi penurunan revenue pada tahun 2020 akibat dari adanya COVID-19. Nah, slide selanjutnya lagi yaitu ada net profit, di mana terlihat dalam slide yaitu dari 2014 sampai dengan 2019 terdapat peningkatan profitnya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, menurut Direktur Keuangan BRI yaitu Harukus Mahargyo mengatakan bahwa faktor utama dari penurunan net profit ini disebabkan oleh adanya pemberian insentif kepada para kreditor berupa penurunan suku bunga dikarenakan oleh adanya COVID-19. Nah,
Slide berikutnya yaitu hutang, di mana terlihat bahwa terjadi peningkatan hutang dari 2014 sampai dengan 2020. Kalian jangan salah menanggapinya karena dalam sektor perbankan, kenaikan hutang ini merupakan suatu hal yang baik, di mana kenaikan ini menandakan bahwa kepercayaan kreditor terhadap Bank BRI ini meningkat. Nah, selanjutnya yaitu modal. Modal yang dimiliki oleh saham BRI meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2019, tapi terdapat penurunan modal pada tahun 2020. Nah, dalam sektor perbankan, kita harus mengenal yang dimana ada banking ratio. Banking ratio ini meliputi NPL, CAR, dan LDR. Nah, NPL itu merupakan indikator kesehatan aset pada lembaga keuangan. NPL gross yang dimiliki oleh BRI yaitu sebesar 2,62% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 2,94% pada 2020. Dan NPL net yang dimiliki oleh BRI yaitu sebesar 1,04% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 0,8% pada tahun 2020. Nah, Bank Indonesia menetapkan bahwa kinerja atau manajemen perusahaan yang baik yang ditandai dengan NPL kurang dari 5%. Jadi, NPL yang dimiliki oleh saham BRI ini terbilang masih cukup baik. Nah, CAR yang dimiliki oleh BRI yaitu sebesar 22,55% pada tahun 2019 dan 20,61% pada tahun 2020, di mana CAR ini merupakan kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank, di mana CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu di atas 9% yang menandakan bahwa kinerja perusahaan itu baik. Nah, yang terakhir yaitu LDR, di mana LDR yang dimiliki oleh BRI yaitu sebesar 88,64% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 83,66% pada tahun 2020. Tidak ada ketetapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk LDR ini. LDR merupakan loan to deposit ratio, di mana rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan 3 digit NIM terakhir 119. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis untuk saham ICBP. ICBP sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Indofood. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai bisnis model untuk saham ICBP. Di mana yang pertama untuk kegiatan usahanya, perusahaan ini bergerak di bidang usaha industri makanan, sama halnya dengan induk perusahaannya yaitu PT Indofood. Kemudian untuk sumber income atau pendapatannya berasal dari penjualan produk makanan tersebut. Segmen usaha atau marketnya, perusahaan ini memasarkan produknya di Indonesia dan tentu saja sudah ada beberapa produk tertentu yang diekspor ke luar negeri. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh IDNF atau PT Indofood selaku induk perusahaan sebesar 80,53% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat yaitu sebesar 19,47%. Produk-produk yang dihasilkan. Berikut adalah produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ICBP, di mana seperti yang kita tahu, Indomie merupakan salah satu produk dari ICBP yang paling terkenal. Di samping produk lainnya seperti produk dairy seperti susu Indomilk dan juga susu enak, kemudian produk makanan ringan seperti Citatu, Kitela dan juga Citos. Kemudian untuk penyedap makanan ada seperti Indofood kecap manis, Indofood sambal, dan juga penyedap rasa seperti racik. Kemudian untuk nutrisi dan makanan khusus seperti makanan bayi ada Promina dan juga Sun. Untuk produk minuman ada produk teh seperti Ichiocha, ada juga produk air mineral seperti Club dan juga produk minuman soda seperti Pepsi. Untuk tepung terigu dan pasta ada produk Cakra Kembar, produk segitiga biru, dan untuk pasta ada produk seperti La Fonte.
untuk minyak goreng, margarin, dan shortening ada produk seperti minyak bimoli dan juga minyak palmia. Dan yang terakhir untuk produk seperti gula dan teh ada produk Indosugar dan juga Kahuripan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis revenue. Seperti yang terlihat pada grafik, revenue untuk perusahaan ICBP ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bisa dilihat pada grafik, pada tahun 2020 meningkat sebesar 10,2%, di mana pada tahun 2019 revenue yang dihasilkan sebesar 42.300.000, meningkat sebesar 10,2% pada tahun 2020 menjadi 46.600.000. Selanjutnya, sama halnya dengan revenue tadi, net profit untuk perusahaan ICBP ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat pada grafik, untuk tahun 2020 net profitnya meningkat sebesar 32%, di mana pada tahun sebelumnya net profitnya sebesar 5 juta, kemudian untuk tahun 2020 meningkat sebesar atau menjadi 6.600.000. Kemudian untuk aset pun sama halnya dengan revenue dan juga net profitnya, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan untuk 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 167,7%, di mana pada tahun 2019 jumlah aset sebesar 38.700.000, kemudian meningkat pesat pada tahun 2020 menjadi 103.600.000. Dan untuk hutangnya pun juga mengalami peningkatan, di mana seperti yang terlihat pada grafik, dari tahun ke tahun jumlah hutang perusahaan ICBP semakin meningkat. Pada tahun 2020 seperti contohnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 340,5%, di mana pada tahun 2019 jumlah hutang sebesar 12.100.000, kemudian tahun berikutnya pada tahun 2020 meningkat sangat pesat menjadi 53.300.000 untuk jumlah hutang ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk jumlah modal, meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan jumlah modal, namun untuk tahun-tahun berikutnya jumlah modal perusahaan ICBP terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang bisa dibilang kenaikan paling tinggi di 6 tahun terakhir, yaitu sebesar 89,1%, di mana pada tahun 2019 jumlah modal sebesar 26.600.000. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 50.300.000. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Agustina dengan 3 digit NIM terakhir 121. Jadi setelah sebelumnya rekan saya menjelaskan mengenai alasan kami memilih saham BBRI dan saham ICBP serta analisis dari kedua saham tersebut. Jadi di sini kita akan membahas mengenai return dan juga resiko dari saham BBRI dan saham ICBP ini. Jadi selanjutnya yang pertama yaitu kita akan membahas return dari saham BBRI. Di mana di sini kami menggunakan data return selama 4 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dan pada tahun 2017 return dari saham BBRI ini sebesar 61%, lalu menurun sebesar 57% pada tahun 2018 menjadi 4%, lalu meningkat 21% pada tahun 2019 menjadi 25%, dan menurun 27% pada tahun 2020 menjadi minus 2%. Selanjutnya dari data return 4 tahun tersebut, kita dapat menghitung return geometrika dengan cara yang sudah tercantum. Jadi menggunakan data-data return tiap tahunnya, didapatkan return geometrika saham BBRI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 20%. Selanjutnya, setelah membahas mengenai return saham BBRI, kita akan membahas mengenai return saham ICBP.
Jadi di sini kita juga menggunakan data return selama 4 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Di mana untuk tahun 2017 return saham ICBP ini sebesar 6%. Lalu meningkat 17% pada tahun 2018 menjadi 23%. Lalu returnnya menurun 15% pada tahun 2019 menjadi 8% dan menurun 20% pada tahun 2020 menjadi minus 12%. Lalu dari data return 4 tahun ini kita dapat menghitung return geometrikanya. Jadi sama seperti sebelumnya, cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan data-data dari return tiap tahunnya. Lalu didapat return geometrika saham ICBP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini sebesar 5%. Jadi setelah kita membahas return dari kedua saham yaitu saham BBRI dan juga saham ICBP, kita sekarang akan membahas resiko dari kedua saham tersebut. Jadi seperti yang telah disajikan pada slide, di sini ada cara menghitung resiko dari saham BBRI dan juga saham ICBP. Jadi untuk menghitung resiko dari saham BBRI dan juga saham ICBP ini, kita ada kaitannya dengan data-data dan juga hasil perhitungan yang sudah kita hitung pada return tadi. Lalu untuk menghitung resiko dari saham BBRI ini, caranya yaitu dengan mengakarkan jumlah return tiap tahun dikurangi hasil return geometrika yang dipangkatkan 2 lalu dibagi N-1. Jadi karena kita menggunakan data 4 tahun, jadi N-nya itu dianggap 4, lalu untuk membaginya yaitu 4-1, jadi dibagi 3. Lalu didapat untuk resiko dari saham BBRI yaitu sebesar 0,28%. Lalu untuk saham ICBP juga serupa dengan cara yang sama, yaitu mengakarkan jumlah return tiap tahunnya dikurangi dengan hasil return geometrika yang telah dihitung tadi, dipangkatkan 2 lalu dibagi N-1, di mana N-nya juga sama menggunakan data 4 tahun, jadi N-nya itu 4. Jadi dibagi 3. Lalu untuk resiko saham ICBP ini didapat hasil sebesar 0,14%. Jadi sekian yang dapat saya paparkan mengenai return dan juga resiko dari saham BBRI dan saham ICBP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai alasan kami memilih saham BBRI dan juga saham ICBP, dan juga mengenai perhitungan dari return dan juga resikonya. Nah, di sini saya akan membawakan pembahasan mengenai covariance dan koefisien korelasi BBRI dan ICBP. Nah, sebelumnya apa sih covariance korelasi ini? Jadi, covariance korelasi adalah semacam interaksi antara saham BBRI dan juga saham ICBP yang tujuannya yaitu mencari korelasi antara dua variabel saham tersebut. Nah, cara mencari covariance dan koefisien korelasi ini yaitu dengan rumus selisih antara varian dari saham BBRI dikurangi dengan expect return-nya, lalu dikalikan dengan selisih varians dari ICBP dikurangi dengan expect return dari ICBP tersebut, lalu dibagi dengan N dikurang 1. Nah, jadi seperti yang sudah terlihat di PPT, kami sudah memasukkan angka-angka ke dalam rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dari angka-angka yang sudah dimasukkan ke dalam rumus tersebut, kita memperoleh hasil yaitu 0,49. Nah, dari hasil yang telah kita dapatkan yaitu 0,49 tersebut, kita bisa menggunakannya untuk membuat portofolio saham dengan tingkat return dan juga resiko yang kita inginkan. Lalu seperti yang kita sama-sama lihat di PPT itu terdapat grafik dan juga tabel. Nah, dari koefisien korelasi sebesar 0,49 didapatkan data yang sudah tercantum pada tabel dan juga grafiknya. Di mana di sini kita
Umpamakan jika kita berinvestasi pada perusahaan A, misalkan sebanyak 100%, dan kita juga berinvestasi pada perusahaan B sebanyak 0%, maka didapatkan resiko sebesar 0,04% dengan return sebesar 20%. Begitu pula seterusnya seperti yang sudah tercantum pada label dan juga sudah kami realisasikan di dalam grafik. Nah, lalu selanjutnya masuk ke pembahasan bagaimana return portofolio yang ditawarkan. Di sini, Tuan Alex menginvestasikan sebesar 100 juta rupiah dananya untuk membeli 2 saham emiten, dengan perbandingan portofolio 8:2. Pada saham BBRI, Tuan Alex menginvestasikan sebesar 80 juta rupiah, dan pada ICBP sebesar 20 juta rupiah. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan konsep don't put your egg in one basket. Jika adanya penurunan harga saham di salah satu emiten, tidak akan terlalu mempengaruhi portofolio secara signifikan dikarenakan berada pada dua sektor yang berbeda, yaitu sektor perbankan dan juga sektor customer goods. Yang dimana di sini saham BBRI memberikan return realisasian sebesar 20%, sedangkan saham ICBP memberikan return realisasian sebesar 5%. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dari saya mengenai koefisien dan korelasi dan juga return portofolio yang ditawarkan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Indah Cahya Pratiwi dengan NIM 190731123. Nah, setelah itu kita akan menghitung return realisasian dari portofolio 2 saham yang akan dinikmati oleh Tuan Alex. Jadi di sini kita menggunakan rumus return sama dengan alokasi BBRI dikali return realisasian BBRI ditambah alokasi ICBP dikali return realisasian ICBP, yaitu setelah dihitung yaitu 0,8 dikali 20% ditambah 0,2 dikali 5%. Jadi sesuai dengan perhitungan di atas, maka return portofolio untuk saham BBRI dan ICBP adalah sebesar 17% dengan perbandingan 80% di saham BBRI dan 20% di saham ICBP. Nah, ketika kita sudah menghitung returnnya, lalu bagaimanakah resiko portofolio yang ditawarkan? Jadi di sini kita asumsikan Tuan Alex sedang mempertimbangkan saham BBRI dan ICBP dalam portofolio investasi dengan proporsi kepemilikan masing-masing 80% dan 20%. Berdasarkan analisis terhadap 4 periode, return historis berturut-turut saham BBRI memberikan return 61%, 4%, 25%, dan minus 2%. Sedangkan saham ICBP memberikan return 6%, 23%, 8%, dan minus 12%. Nah, lalu di sini kita bisa menghitung resiko portofolionya seperti yang sudah disajikan pada gambar. Sesuai dengan perhitungan di atas, maka risiko portofolio untuk saham BBRI dan ICBP adalah sebesar 0,03% dengan perbandingan 80% di saham BBRI dan 20% di saham ICBP. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.